Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tetap memesankan hal penting ini bagi kita semua. Sidang jemaat Tuhan, sering-seringlah cuci tangan, istirahat cukup, jangan keluar apabila tidak ada hal-hal yang penting. Usahakan santap buah yang cukup, vitamin C atau vitamin E cukup baik, dan sekali lagi sering-sering cuci tangan. Dan manakala saudara dari luar, ikuti prosedur sebelum Anda masuk rumah, pastikan Anda cuci tangan sebersih-bersihnya. Lakukan sesering mungkin. Jaga jangan sampai terjadi penularan yang lebih dahsyat lagi. Pastikan melalui iman kita memperoleh perlindungan. Penjagaan Tuhan pasti ada melindungi kita sekalian. Dan semua kita dijaga oleh Allah yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Penjaga Yakub dan Israel tidak pernah tertidur. Dia senantiasa menjaga keluar masuk kita. Penjagaan Tuhan sangat excellent untuk kita. Jangan pernah kita takut. Damai sentosa Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita dan keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada pada hari kebangkitan Kristus. Setelah 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kita merayakan hari kematian Yesus atau Jumat Agung. Hari ini kubur itu telah kosong dan dia telah bangkit. Dia tidak ada lagi di sini. Untuk itu saya ingin petikan 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai ayat ke-15. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Yesus menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami
mengajar demikian kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, saya lompat ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya apa bukti yang paling otentik dan paling akurat dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Dr. William Edward tahun 1986. Dia membuktikan bahwa Kristus benar-benar mati, benar-benar mati dan diturunkan dari salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah Mike Licona yang di dalam perdebatan apologetikanya dengan Sabir Ali, ia membuktikan dan mengatakan kesaksian sebagai berikut. Aku membuktikan kebangkitan Yesus bukan karena aku Kristiani. Aku melepaskan imanku. Aku mempertanyakan apakah benar imanku selama ini, atau karena aku dilahirkan sebagai orang beriman dari orang tua Kristiani, maka aku pun jadi penganut Kristus karena kelahiran. Aku melepaskan imanku untuk sejenak dan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang paling ateis, yang dipertanyakan oleh agama-agama di sekitar Kristus dan kepercayaan Kristiani. Ternyata aku menemukan seluruh sumber yang tersedia, baik sumber ateis, sumber Kristiani, sumber non-Kristiani, agnostik, bahkan orang yang paling menjadi pembenci Kristus sekalipun, semua bukti mengarah kepada kenyataan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Saya tidak sedang berbicara dari iman, dari pengakuan iman Kristiani, tapi saya berbicara dari bukti-bukti non-Kristiani, bahkan non-sejarah Alkitab. Sejarah sekuler yang paling ateis sekalipun membuktikan dengan kuat, tangguh, tak tersaingi, sampai 2000 tahun lamanya, bukti itu tetap kokoh bahwa ia telah mati dan telah dibangkitkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah Jenderal Gordon 1883. Ketika dia datang ke Yerusalem, dia menemukan bukan cuma taman tempat penyaliban Kristus, tapi juga kubur yang kosong, yang karenanya hari ini jutaan orang datang untuk menyaksikan kubur yang kosong itu. Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Karena kematian dan alam maut tidak dapat menahan tubuhnya yang mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Adalah Alkitab sendiri yang mengatakan berulang kali, ya, berulang kali Yesus sendiri menubuatkan bahwa Mesias harus menderita, dipaku, diludahi, dimahkotai duri, dan mati. Kemudian pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak serentetan saksi-saksi yang paling dapat dipercaya, paling akurat, dan tidak meragukan sedikit pun. Walaupun imam besar mengatakan murid-muridnya telah mencuri dia, tetapi itu hanyalah bualan kosong. Hanya omong kosong dan fitnah belaka. Yang benar adalah kesaksian Maria Magdalena dan beberapa wanita yang berkata, kami menemukan kubur yang kosong. Kami menemukan kain kapan yang seperti kepompong. Yesus lepas. Saudaraku, adalah tidak mungkin dalam waktu cepat orang mencuri, menggarong dan merampok kubur itu. Kenapa? Yang pertama, batu penutup itu diperkirakan seberat 2000 kilo. Mana ada orang yang sanggup menggulingkan batu itu? Ditambah lagi rempah-rempah yang menyaluti tubuh Kristus kira-kira berjumlah 25-30 kilo. Dan itu cukup lengket di kain kafan yang membalut tubuh Yesus. Manalah mungkin ada pencuri yang mampu menembus penjagaan prajurit yang konon berjumlah 16 orang. 4 prajurit berdiri di depan pintu kubur itu. Sementara 12 prajurit beristirahat sambil menghadap ke kubur dan membuat setengah lingkaran. Dan prajurit itu adalah prajurit yang paling setia pada kaisar, paling setia pada negara dan pemerintah Roma. Karena dalam 2 kali setahun prajurit ini disumpah setia, sumpah mati, sumpah untuk tunduk dan membela kaisar. Manakala mereka berani berdusta dan berbohong, mereka akan disalib dan dibakar sambil disalib. Sungguh mengerikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sementara orang yang berkata, itu hanya ilusi. Ilusi yang hampa, hanya mimpi di siang bolong, dan kisah isapan jempol. Masa sih? Saudaraku, jangan lupa, yang menyaksikan kebangkitan Yesus yang berjalan dengan tubuh yang sempurna,
menikmati roti dan ikan, makan dengan secara sempurna. Bukan cuma 1-2 orang. Bukan 3, 4, 5, 10, 20 orang. Tapi 500 orang. Masakan ada orang ilusi 500 orang secara serempak? No, pakai logika, pakai pikiran yang waras, pakai nurani yang cerdas, pakailah batin yang tulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 500 orang secara sekaligus tidak mungkin berilusi. Biasanya orang berilusi secara klinis karena mereka takut, mereka lapar, mereka mengalami sakit akut, atau mereka berada di dalam kegamangan yang luar biasa, yang secara psikologi tak mampu mereka tanggung dan pikul. Biasanya saat-saat seperti itulah mereka berilusi. Atau ada orang berilusi karena merindukan seseorang, merindukan sesuatu. Tapi siapa yang berilusi merindukan Yesus yang babak belur, Yesus yang mati? Murid-murid saja ketakutan, harus sembunyi dalam rumah yang terkunci rapat. Mana orang berilusi? Mana ada orang berilusi merindukan Yesus yang hancur dan babak belur? Tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukti-bukti sejarah, bukan cuma bukti-bukti Kristiani, tapi bukti-bukti yang paling ateis sekalipun, yang paling sekuler non-Kristiani sekalipun, membuktikan bahwa kubur itu kosong. Yesus adalah Tuhan, Mesias Raja, Raja kehidupan yang mengalahkan kematian, yang mengalahkan maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Yesus yang tidak ada lagi dikubur. Sehebat-hebatnya manusia yang mengaku-ngaku sebagai penganjur agama, pendiri agama, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan Allah, semua ada di kuburnya dan busuk. Semua lenyap sirna. Hanya satu yang mati dan bangkit, itulah Yesus. Itulah juru selamat saya dan saudara. Itulah Mesias Raja yang duduk di sebelah kanan Allah dan sekarang menantikan semua pemulihan sampai terjadi dan menantikan para saleh kudusnya untuk turut memerintah bersama dengan Dia. Lukas 22, 29, 30. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak saksi hidup yang tidak mungkin lagi terbantahkan bahwa Yesus telah bangkit. Ada sementara pengejek Kristiani yang berkata bahwa Yesus itu zombie, dia mayat hidup. Apakah benar? Itu bualan yang paling konyol dan tidak layak didengar. Ejekan yang tidak masuk akal. Sang pembenci Yesus, pembenci iman Kristiani, yang sudah tidak laku dijual. Penyesat-penyesat yang merusak iman Kristen. Kalau ia betul zombie, ia zombie yang akan mati kembali. Dan semua zombie akan terkubur selama-lamanya. Tetapi Yesus bangkit. Dia tinggal di sorga sebagai Tuhan, Allah, dan Juru Selamat. Dia tidak bisa mati lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah Paulus yang mengatakan, kepadaku yang terakhir, sebagai orang yang paling hina di antara semua rasul,
Aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Aku paling jahat, aku paling picik, dan aku paling kejam karena aku telah membunuh banyak orang-orang percaya dan pengikut Yesus. Saudaraku, kasih Tuhan mengikuti kebangkitannya. Dia yang bangkit adalah Dia yang mengasihi kita, siapapun kita. Bahkan kita yang punya masa lalu paling kelam, paling gelap, paling busuk, paling tak berpengharapan, paling jahat dan paling kotor, karena kita tinggal dalam kubangan kenajisan. Ada harapan bagimu. Hari ini Yesus yang bangkit adalah hari ini Yesus yang mengasihimu. Ia tidak pernah membuang orang yang berdosa, kendati dia membenci dosa, tapi dia mengasihi setiap orang-orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus berkhotbah untuk pertama kali tahun 51, berarti 18 tahun setelah kebangkitannya, dia melihat sendiri betapa orang-orang yang menerimanya rela mengorbankan nyawa demi iman, walaupun untuk itu ada harga yang mereka harus bayar. Paulus melihat begitu banyak orang yang merelakan nyawanya untuk jadi makanan singa lapar dan biruang lapar, ketika Roma menunjukkan taring kekejian dan kebenciannya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir saudaraku, apa yang membuktikan Yesus bangkit? Yang paling akurat adalah mereka yang telah menyaksikan itu menunjukkan mereka rela mati untuk apa yang mereka percayai, untuk apa yang mereka lihat, untuk apa yang mereka saksikan, untuk apa yang mereka imani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mereka tidak melihatnya, tidak meyakininya, tidak mengimani bahwa Yesus mati, bagaimana mungkin Stefanus bisa mempercayai Yesus dan membiarkan dirinya dirajam dengan batu sampai ia mati? Bahkan sebelum ia mengembuskan nafas yang terakhir, dia menaikkan doa yang paling agung di dunia, doa yang paling mulia di dunia. Bapa, ampunilah mereka. Jangan menanggungkan dosa itu di atas hidup mereka. Sebagaimana Yesus yang telah mengajar ketika dia berdoa dari salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Muridnya seperti gurunya. Dan sudah selayaknya saudara dan saya juga hidup mengikuti jejaknya yang suci. Hiduplah sekudus-kudusnya. Hiduplah dengan selera Yesus. Hiduplah seturut kehendaknya. Hiduplah menurut kesukaannya. Hiduplah hanya untuk menggenapi kehendaknya. Sebab untuk itulah Anda dicipta. Anda diselamatkan dan Anda diberikan kesempatan untuk turut memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus memberikan nyawanya sebagai martir. Petrus memberikan nyawanya mati dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Saudaraku, ada banyak murid-murid yang menyatakan iman mereka sebagai bukti kalau Yesus tidak dibangkitkan. Tidak mungkin ada orang-orang yang begitu mencintainya, yang rela mengorbankan segala-galanya bagi iman dan kasihnya kepada Yesus. Banyak yang dapat saya ungkapkan, tetapi beberapa adalah Thomas yang disebut Didimus pergi ke India. Di sana ia dirajam dengan batu, dibakar sampai mati. Yohanes
pernah dimasukkan ke dalam wajan yang mendidih dengan air, dengan minyak yang panas bergolak, tapi tidak mati, kemudian diangkat lalu dirajam dengan batu sampai mati. Banyak lagi yang lain. Andreas disalib, Bartolomeus dicambuk sampai seluruh kulitnya lepas. Dan mereka semua yang menderita itu mengatakan, aku bersyukur karena sebentar lagi aku akan pulang bersama dengan dia. Kekasih abadi, kekasih sejati aku sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus telah bangkit dan Yesuslah yang mengubah orang-orang itu. Dari orang-orang ragu-ragu dan penakut seperti Thomas, dari orang penakut yang pernah menyangkal Yesus seperti Petrus, dari orang jahat seperti Paulus, semua dirubah menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang berani, orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang manis. Kebangkitan Yesus berkuasa untuk membangkitkan tubuh kita yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Saudaraku, yang saya sampaikan hari ini baru beberapa saja, sebab firman Allah berkata dalam Yohanes pasal terakhir 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan dapat memuat seluruh kitab yang harus ditulis itu. Saudaraku, semoga kebenaran hari ini, yaitu tentang kebangkitan Mesias, membuka mata hati kita dan kita tercerahi untuk melihat ada kuasa di balik kebangkitan. Kebangkitan Yesus juga membangkitkan kita, mengubah kita, mengasihi kita dan merubah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah olehmu anugerah kasih yang mengalir dari sorga melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. Sekali lagi pesan saya, saudara tetap menjaga jangan berkumpul di luar, sering-sering cuci tangan, jaga makanan yang sehat. Kalau tidak terpaksa, jangan keluar. Kita memutus penyebaran dan penularan COVID-19. Beribadahlah di rumah seperti gereja mula-mula. Saling mengasihi, saat teduh, saling mengampuni, jaga kekompakan, dan tetap bersyukur dalam segala perkara. COVID-19 pasti berlalu, dan tidak mungkin anak Tuhan terkena barang yang jahat, karena perlindungan Tuhan pasti tersedia dalam kehidupanmu bersama dengan keluarga. Semoga Tuhan selalu memberkati. Shalom.
resahku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab